dari perbuatan zalim. Kalau tadi di awal sudah kita bacakan juga ayat-ayat yang menegaskan tentang larangan berbuat zalim, secara lebih detail barangkali kita bisa melihat apa akibat dari perbuatan zalim ini, sehingga kemudian diancam pelakunya dengan hukuman yang demikian keras ya, di akhirat nanti. Yang pertama, akibat kezaliman itu akan dikisos di hari kiamat. Tadi, apalagi kezaliman dengan manusia tadi, itu menjadi hutang. Nanti akan dimintai perhitungannya di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya, orang-orang yang muflis. Ya. Siapa mereka? Maka kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata wala mata. Ya. Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah menurut kami orang-orang yang tidak memiliki dirham maupun harta benda. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat siapa orang-orang yang bangkrut, para sahabat menjawab, ya, menurut kami yang bangkrut itu yang nggak punya harta, yang miskin dalam kehidupan ini, nggak punya harta benda, nggak punya uang, itu adalah orang-orang yang bangkrut. Ternyata kemudian Rasulullah menjelaskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Datang nanti pada hari kiamat dari umatku itu dengan sholatnya, dengan ibadah amalan ibadah sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya. Tetapi kemudian dia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Jadi kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat di antara umat beliau itu ada yang datang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Tetapi pada saat yang bersamaan orang tersebut juga membawa ya, dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan buruknya ketika dalam kehidupan dunia, ya, suka mencela, menuduh, memakan harta orang lain dengan tidak halal, kemudian menumpahkan darah dan menyakiti saudaranya yang lain. Maka kelak kebaikan-kebaikannya itu akan diberikan pada orang-orang yang dizalimi. Jadi nanti ketika diadili, wah ini amalannya sudah bagus, ternyata tiba-tiba ada yang datang kepada Allah, ya Allah, saya menuntut keadilan, orang ini dulu sudah menzalimi saya waktu dalam kehidupan dunia, dan saya belum bisa menuntut balas, saya belum mendapatkan keadilan waktu di dunia, karena tidak ada pihak yang kemudian saya bisa mengadukan untuk mendapatkan hak-hak saya. Maka kemudian pada hari ini di hadapan mahkamahmu, aku minta keadilan. Saya menuntut orang ini yang dulu sudah menzalimi saya. Maka kemudian diambil kebaikan-kebaikan orang tadi, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, diberikan pada orang yang dizalimi tadi untuk bayar hutang kezalimannya. Kalau ternyata itu belum cukup, ya, kesalahan-kesalahan orang yang dulu dizalimi, dosa-dosa yang ditimpakan pada dari orang yang dulu menzaliminya dalam kehidupan dunia. Summa tuliha finnar, kemudian orang tadi dicampakkan ke dalam neraka. Inilah orang-orang yang muflis, yang rugi menurut Rasulullah ketika di akhirat nanti, yang tadinya merasa sudah mendapatkan kebaikan pahala yang demikian banyak, ternyata kemudian gara-gara kezaliman yang dulu dia lakukan dalam kehidupan, ternyata semuanya itu tidak sebanding, sehingga kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, akibat dari perbuatan zalim itu adalah mendapatkan laknat Allah. Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Al-Ghafir ayat 52, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim, permintaan maafnya sudah terlambat. Zalimnya dulu sudah di dunia, sekarang sudah di akhirat, sudah di hadapan pengadilan Allah, mau minta maaf lagi sudah tidak bisa, sudah terlambat. Maafnya dulu harusnya waktu di dunia, tobatnya dulu waktu masih di dunia, ya. Maka permintaan maafnya tidak lagi berarti, dan bagi mereka lah kemudian laknat, dan bagi mereka mendapatkan tempat yang sangat buruk. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Abdul mudulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu
bainaha wa bainallahi hijab. Dan berhati-hatilah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah jauh-jauh hari sudah menegaskan hati-hati dengan perbuatan zalim, karena kalau orang yang dizalimi itu kemudian mengadu kepada Allah, kata Rasulullah tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi da'watal maut. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi, karena sudah disakiti, sudah ditindas, kemudian dia tidak bisa membalas, kemudian dia juga tidak bisa menuntut ke pihak yang lain karena tidak lagi berbuat adil, maka yang dia bisa lakukan hanyalah mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah jauh dari hidayah Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian jauh dari kemenangan tadi, innahu la yuflihul dhalimun. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan kesuksesan, tidak akan mendapatkan kemenangan, ya, baik dunia maupun akhirat. Kemudian kezaliman juga menjadi sebab bencana dalam kehidupan manusia. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun. Maka berapa banyak negeri-negeri yang kami hancurkan penduduknya karena kezaliman mereka. Fahiya khawiyatun ala urusha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Sejarah mengajarkan, Quran menceritakan kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, kaum-kaum yang hebat, yang luar biasa, yang kita lihat dari peninggalan-peninggalannya, membuat bangunan-bangunan yang begitu megah, yang begitu kokoh. Ternyata semuanya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang digoncang dengan gempa bumi, ada yang kemudian dihancurkan dengan tsunami, ada yang dihancurkan dengan letusan gunung api, semuanya musnah. Lantaran perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa serta perilaku zalim dari penduduknya di dalam kota-kota tersebut. Jadi kezaliman ini adalah menjadi sumber bencana, sumber petaka dalam kehidupan masyarakat manusia. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita dalam kehidupan ini untuk berhati-hati, untuk kemudian semaksimal mungkin meninggalkan hal-hal kezaliman, baik zalim terhadap diri kita, baik zalim apalagi dengan hak Allah, dan baik juga zalim dengan sesama manusia. Ketika kita berinteraksi dengan manusia, dengan pasangan hidup kita, suami dengan istri, bisa saja terjadi kezaliman di situ, ya, menyakiti pasangannya. Ketika seorang bos, seorang manajer dengan karyawannya, bisa saja berbuat zalim. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan, berikan gaji orang yang bekerja dengan itu sebelum keringatnya kering. Kalau ditahan-tahan dan kemudian tidak diberikan haknya, maka itu juga sebuah kezaliman. Ketika ada orang yang bekerja, ya, khadimah di rumah kita memberikan pekerjaan yang melebihi kapasitasnya, bekerja dari pagi sampai malam, tidak ada waktu istirahat dan seterusnya, ya, itu juga sebuah kezaliman. Ya, hubungan dengan dalam keluarga, dengan suami, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, ya, dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan siapapun, sangat mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan zalim, melampaui batas, yang kalau kemudian kita tidak minta maaf, kita tidak minta halalkan dari mereka, bisa jadi itu akan menjadi hutang yang nanti akan kita di akhirat. Alhamdulillah. Terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar dari para nabiullah, orang-orang mulia, orang-orang yang pilihan. Ternyata para nabi pun tidak terlepas dari perilaku zalim, melampaui batas, menganiaya diri mereka sendiri. Dan pelajarannya adalah bagaimana kita melihat mereka itu mengakui kezaliman tadi, tidak kemudian lalai terus, tidak kemudian sombong, ya, tapi justru mereka tawadhu, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang terpilih para nabi, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi karena melanggar larangan Allah, apa yang beliau ucapkan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim
Jika engkau tidak mengampuni kami, jika engkau tidak menyayangi kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Adam mengakui kesalahannya, mengakui telah berbuat zalim, dan beliau minta ampun kepada Allah supaya kemudian dia tidak tergolong orang-orang yang rugi. Nabi Musa juga demikian. Ketika tidak sengaja beliau melakukan kesalahan sehingga membunuh seorang suku Kipti, dalam sejarahnya Nabi Musa itu beliau tidak sengaja membunuh seseorang, menumpahkan darah seseorang suku Kipti, satu suku dengan Fir'aun. Jadi kan Nabi Musa itu hidup dalam asman di istana Fir'aun ya. Ketika kemudian remaja, dalam satu waktu ada orang yang bertengkar. Ada suku dari Bani Israel dengan suku Kipti. Dua orang bertengkar, dilerai oleh Musa. Ternyata tidak sengaja dalam memisahkan orang yang bertengkar tadi, Musa justru kemudian memukul orang Kipti tadi dan terbunuh meninggal. Ya. Dan itu adalah satu suku dengan Fir'aun, sehingga kemudian Musa diusir oleh Fir'aun dari istana dan kemudian mau ditangkap. Ya. Maka kemudian Nabi Musa dalam pelariannya ke Madian dari Mesir, beliau pergi ke Madian, yang beliau ucapkan adalah Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, maka ampunilah aku. Nabi Musa mengakui kesalahannya, mengakui telah berbuat zalim, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus juga demikian. Ketika beliau ditelan oleh ikan, yang beliau lantunkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, wahai Allah, Maha Suci, Engkau sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Masya Allah, orang-orang mulia, para nabi, para rasul, mereka begitu tawadhunya, mengakui segala kelemahan dan kealfaannya, mengakui telah berbuat salah, berbuat zalim, tidak kemudian justru sombong, merasa tidak pernah salah, merasa selalu benar, sehingga kemudian dia menjustifikasi segala perilaku zalimnya yang dia lakukan pada manusia yang lain. Para nabi justru dengan tawadhunya mereka mengakui kesalahan-kesalahan dan kezalimannya dan kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya bagi kita adalah, apalagi kita sudah selayaknya kemudian kita memperbanyak istighfar, mengakui segala kelemahan dan kesalahan kita, mudah-mudahan Allah ampuni dan kemudian kita termasuk orang-orang yang beruntung nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat